Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan pada tahun 2021 dengan judul Desain Masjid Ar-Rahman dan Taman Pengajian Al-Quran di RT 5, RW 2, Kelurahan Talise Palangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dengan tim pengabdi, yang pertama adalah Ketua Dr. Burhanuddin STMSC, Rizky Awalia STMT, Hairunisa STMT, dan Haryadi Salenda SPDT MSC. Pemaparan ini terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua target dan luaran, yang ketiga metode pelaksanaan, dan yang keempat adalah gambar kerja dan rencana anggaran biaya. Yang pertama adalah latar belakang. Pada lingkungan RW 2 Kelurahan Talise Palangguni ini belum terdapat fasilitas masjid, sehingga masyarakat harus menggunakan masjid di lingkungan yang lain jika ingin melakukan peribadatan di masjid. Yang kedua, masjid sebagai fasilitas umum ini perlu kajian dan perencanaan yang baik oleh ahli yang berpengalaman dan memiliki latar belakang pengetahuan konstruksi yang memadai. Ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan masjid yang aman, kemudian memiliki keandalan. Kemudian yang ketiga, banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika masjid dikelola secara swadaya tanpa didampingi oleh ahli. Antara lain biasanya itu memerlukan waktu yang cukup lama karena terkendala masalah teknis, kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan arsitektur, kemudian struktur dan faktor penganggarannya. Dan yang lebih parah lagi adalah terjadinya kegagalan bangunan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perencanaan masjid yang baik dan representatif, sehingga warga RT 5 RW 2 bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk dapat memberikan bantuan teknis kepada warga berupa perencanaan dan perancangan Masjid Ar-Rahman. Yang kedua adalah target dan luaran, di mana sasaran dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan agar masyarakat Kelurahan Talise Palangguni ini dapat memiliki fasilitas peribadatan berupa masjid yang representatif di lingkungan permukimannya. Adapun target dan luaran yang dihasilkan, yaitu yang pertama adalah gambar pradesain, di mana di sini ada konsep bentuk yang dihasilkan dengan memanfaatkan kemiringan tanah atau topografi. Kemudian yang kedua adalah gambar rencana yang terdiri dari denah, tampak, potongan, perspektif, denah pondasi dan detail pondasi, denah kolom dan slope, denah lampu, kemudian denah air bersih dan air kotor. Yang ketiga adalah rencana anggaran biaya atau biasa disebut dengan RAB. Nah, dengan rincian yang pertama, rekapitulasi, kemudian yang kedua, rencana anggaran biaya, yang ketiga adalah analisa pekerjaan, dan yang keempat adalah daftar upah dan bahan. Yang ketiga adalah metode pelaksanaan, di mana di sini terdiri atas yang pertama metode pendekatan, kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Metode pendekatan yang digunakan terdiri atas 3, yaitu yang pertama pendekatan ruang, kemudian ada pendekatan tapak, kemudian ada zonasi atau pendaerahan. Di mana pada pendekatan ruang ini terdiri dari program ruang, yaitu akan memperoleh jenis dan luasan baik ruang dalam maupun ruang luar yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pengguna. Kemudian yang kedua adalah sifat dan persyaratan ruang. Kemudian yang ketiga adalah diagram organisasi ruang. Di sini sebagai gambaran secara diagramatis berkaitan dengan hubungan antara ruang-ruang. Kemudian yang keempat yaitu studi ruang, di mana di sini menyangkut gambaran tentang kebutuhan luasan ruang minimal, kemudian tentang pola sirkulasi di dalam ruang. Nah, kemudian pada pendekatan tapak, ini terdiri dari yang pertama, kondisi fisik tapak. Di sini yang kami lihat adalah bagaimana topografinya, kemudian bagaimana ukuran site-nya, dimensi tapaknya,
Kemudian pada bagian 2 yaitu analisa lingkungan untuk memenuhi keterkaitan antara tapak terhadap lingkungan sekitarnya. Ini bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya itu menjadi pendekatan yang kami lakukan. Kemudian yang ketiga adalah analisa pencapaian, yaitu untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan pencapaian yang mudah untuk ke tapak yang berkaitan dengan kondisi lalu lintasnya. Kemudian analisis kebisingan, di sini bagaimana pengaruh kebisingan yang timbul di sekitar site. Kemudian untuk mencari penempatan bagian dari bangunan yang memerlukan ketenangan. Kemudian yang kelima adalah analisis view. Di sini juga untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan tapak untuk melihat pemandangan yang bagus. Kemudian bagian dari tapak yang memungkinkan untuk dapat diprioritaskan penempatan bagian dari bangunan yang memerlukan pemandangan. Kemudian yang terakhir adalah analisis klimatologi. Ini terkait dengan bagaimana posisi matahari terhadap site, kemudian bagaimana posisi angin terhadap site. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga yaitu zonasi. Di sini zonasi merupakan memadukan antara hasil analisis ruang dengan analisis tapak, di mana analisis ruang ini menghasilkan jenis kebutuhan ruang, luasan, dan persyaratan-persyaratannya, sedangkan analisis tapak ini memberikan masukan mengenai potensi dan permasalahan yang dimiliki tapak. Untuk tahap pelaksanaan, ini dapat dilihat berdasarkan gambar bahwa ada 10 tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Yang pertama yaitu kami melakukan survei lapangan untuk melakukan pendataan dan pengukuran tapak. Jadi di sini kami melakukan pendataan terhadap kondisi bangunan yang sudah ada dan kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian survei ini juga kami lakukan dengan bersama-sama dengan takmir masjid dan warga sekitar, sehingga nanti dapat diketahui apa sih kebutuhan dan rencana pengembangan yang diinginkan melalui wawancara dan diskusi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu kami melakukan kompilasi data-data yang telah diperoleh. Ini digunakan sebagai bahan untuk proses analisis selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis tapak terhadap kondisi site yang direncanakan sebagai bangunan masjid. Jadi analisis ini dilakukan dengan menganalisis kondisi lingkungannya, kemudian bagaimana iklimnya, curah hujannya, kemudian aksesibilitas, pencapaian, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan analisis ruang yang mencakup bagaimana kami mengidentifikasi aktivitas yang akan diwadahi, kemudian apa saja kebutuhan ruangnya, standar ruang, dan program ruang. Nah, kemudian yang kelima yaitu penzoningan atau pengelompokan ruang. Ini diperlukan untuk dapat melakukan penataan ruang sesuai dengan sifat dan kelompok ruang serta pola sirkulasinya, sehingga nanti akan dapat diatur pola tata ruangnya yang lebih efektif dan efisien. Pada tahapan ini juga dilanjutkan dengan membuat perubahan massa dari konsep zoning dan sirkulasi yang sudah disusun, sehingga nanti dapat dibuat bentukan bangunan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan desain. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat gambar pradesain berupa gambar site plan, kemudian denah, perspektif, sehingga secara visual nanti ini akan mudah dipahami dan dimengerti oleh calon pengguna dan owner. Kemudian yang ketujuh, dari bahan pradesain yang telah disusun itu, maka akan dilakukan paparan dan diskusi dengan semua tim serta calon pengguna untuk mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan dari pradesain ini. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari gambar pradesainnya, maka kami melakukan pembuatan gambar detail untuk gambar pelaksanaan konstruksinya. Sehingga dari hasil revisi yang dilakukan, diperoleh maka perlu dilakukan proses konsultasi untuk melakukan klarifikasi desain agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Kemudian yang terakhir kami melakukan penyusunan perkiraan rencana anggaran biaya. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari pengabdian masyarakat yang kami lakukan, yaitu gambar kerja dan rencana anggaran biaya yang dihasilkan. Dapat dilihat pada gambar, ini adalah pelaksanaan survei lapangan yang kami lakukan bersama takmir masjid dan warga sekitar.
Kemudian gambar yang sebelah kanan ini adalah pelaksanaan diskusi yang kami lakukan dengan warga setempat untuk menggali informasi yang lebih banyak mengenai kebutuhan dari Masjid Ar-Rahman ini, sehingga kami dapat membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Berikut ini adalah penentuan arah kiblat. Dapat dilihat bahwa orientasi masjid ini disesuaikan dengan arah kiblat. Kemudian ini adalah gambar rencana untuk denahnya. Ada denah lantai 1, kemudian ada denah lantai 2-nya. Kemudian ini adalah gambar rencana atapnya. Kemudian ini adalah tampak dari arah sebelah timur. Ini adalah tampak dari arah selatan. Kemudian ini adalah gambar dari tampak arah barat. Dan ini adalah tampak dari arah utara. Nah, ini adalah gambar potongan melintangnya. Dapat dilihat pemanfaatan topografi yang kami sudah sebutkan di awal. Kemudian ini adalah rekapitulasi anggaran biaya dari pembangunan Masjid Ar-Rahim ini. Dengan total biaya yaitu Rp1.152.314.000. Ini adalah rencana anggaran biaya. Demikianlah presentasi hasil dari pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.